Ya, waktunya cuma 10 menit ya, supaya efisien. Silakan Mas Hadi. Baik, izin Prof untuk presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu tim promotor, yang pertama Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Iman Sudirman Dea selaku promotor. Kemudian yang kedua Ibu Dr. Ati Trijuniarti SE MSI selaku co-promotor. Kemudian yang sangat saya hormati juga penelaah dan para penguji. Yang pertama Bapak Profesor Dr. Haji Azhar Afandi SE MSc. Kemudian Bapak Profesor Dr. Haji M. Sidik Priyadana MS, kemudian yang ketiga Ibu Dr. Lilis Sulastri SAG MM. Terima kasih Ibu, Bapak semua sudah alhamdulillah hadir menyimak di sini. Saya Sukmayadi, NPM 199010039 dari DIM 23 mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya untuk mempresentasikan usulan penelitian pada siang hari ini dengan judul dan tema strategi penerapan knowledge sharing dalam upaya meningkatkan kinerja pengurus koperasi, studi kasus pada Koperasi Syariah Masjid Besar Nurul Iman, Kecamatan Situraja, dan Koperasi Syariah Masjid Besar Tegal Kalung, Kecamatan Sumedang Utara, penerima program simpati pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Landasan yang dibelakangi landasan normatif yang pertama Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 1 di mana perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Kemudian Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian Pasal 4 tentang fungsi dan peran koperasi, kemudian keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 91/Kep/M/KUKM -9 Romawi tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah. Kemudian Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 35.2/Per/M/KUKM-10 Romawi 2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Kemudian Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia nomor 06/Per/M/KUKM-1 Romawi 2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro pola syariah. Kemudian Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia. Jadi langsung aja kerumusan lah, langsung aja kerumusan. Baik. Ini landasan empiris, Bapak Ibu. Saya kira ini baik langsung kerumusan ya, Prof. Kerumusan aja. Mangga. Ini hasil SWOT, kemudian ini kerumusan. Yang pertama bagaimana penerapan. Tayangannya dimajukan, Pak. Tayangannya dimajukan, jangan judul terus. Oh, di saya udah maju, Prof. Di sini kan belum. Oh, gitu. Nah, ini rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana penerapan knowledge sharing saat ini di Koperasi Syariah Masjid Besar Nurul Iman, Kecamatan Situraja, dan Koperasi Syariah Masjid Besar Tegal Kalung, Kecamatan Sumedang Utara, penerima program simpati pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Yang kedua, bagaimana meminimalisir kendala-kendala penerapan knowledge sharing di Koperasi Syariah Masjid Besar Nurul Iman, Kecamatan Situraja, dan Koperasi Syariah Masjid Besar Tegal Kalong, Kecamatan Sumedang Utara, penerima program simpati pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Yang ketiga, bagaimana peningkatan kinerja pengurus di Koperasi Syariah Masjid Besar Nurul Iman, Kecamatan Situraja, dan Koperasi Syariah Masjid Besar Tegal Kalong, Kecamatan Sumedang Utara, penerima program simpati pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Kemudian yang keempat,
bagaimana strategi penerapan knowledge sharing dalam upaya meningkatkan kinerja pengurus di Koperasi Syariah Masjid Besar Nurul Iman Kecamatan Situraja dan Koperasi Syariah Masjid Besar Tegal Kalong Kecamatan Sumedang Utara penerima program simpati pemerintah daerah Kabupaten Sumedang. Sehingga tujuan penelitiannya juga sudah barang tentu ini untuk mengetahui, mengkaji, dan menganalisis rumusan masalah dari tempat yang tadi. Saya kira mungkin saya pun memahami, jadi kita langsung ke landasan teori, di mana untuk grand teori manajemen, penulis dengan referensi pustaka dari Robin and Falter tahun 2015, kemudian Griffin 2018, Thomas S. Butterman and Scott 2015, dan Rohman 2017. Kemudian untuk teori organisasi, pustaka dari Stephen P. Robin and Timothy 2017, kemudian Rahmi Widianti 2019, Dessler 2015, dan Miftah Toha 2014. Nah, kemudian untuk middle range, untuk manajemen SDM, pustaka dari Gary Dessler 2015, Sinambela 2018, Darmayanti 2017, Mukminin 2019, Bukit tahun 2020. Untuk manajemen sendiri, referensi pustaka yang diambil dari Wellenhanger tahun 2018, David 2017, Nazarudin tahun 2020, dan Taufikur Rahman 2016. Untuk knowledge management, pustaka dari Jay Leibowitz dan Kim Stelker 2015, kemudian Irma Bakera Fernandez 2015, kemudian Probosari 2017. Nah, untuk apply teorinya sendiri yang terdiri dari knowledge sharing dan kinerja. Untuk knowledge sharing, pustaka referensi dari Watson and Patrick 2012, Pasaribu tahun 2019, kemudian Van and Hope ini tahun 2014, kemudian Raharso dan Cahyawati 2016, kemudian Lumban Tobing 2019, dan Janah 2013. Untuk kinerja pengurus, nah ini kinerja. Pak Supriyadi langsung ke kerangka pikir. Siap, Prof. Nah, untuk kerangka penelitian, ya ini kerangka pikir terdiri dari input, proses, output, dan outcome. Input sendiri kami peneliti masukkan dari visi misi, latar belakang, baik landasan normatif, teoritis maupun empiris. Kemudian tadi hasil SWOT penelitian di mana menemukan kondisi real, salah satunya rendahnya kualitas kerja para pengurus dan sebagainya. Di sini terjadi antara ekspektasi yang ideal dengan implementasinya yang realnya, dan terjadi gap. Di antaranya adalah penerapan knowledge sharing yang kurang optimal dan beberapa hal yang lainnya. Kemudian dari sisi proses, kita melaksanakan tahapan-tahapan. Panaskan ya Pak, bentar, panaskan ya. Besarin aja. Kayak gini asik. Oh iya, baik. Salah satunya melakukan analisis SWOT, di mana dari aspek kekuatan, ini yang merupakan capabilities yang dikendalikan oleh koperasi syariah yang membuat koperasi relatif lebih unggul dibandingkan dengan pesaing dalam memenuhi kebutuhan anggota yang dilayaninya. Kemudian analisis SWOT juga kita dari unsur kelemahan dengan mencari keterbatas kekurangan apa dalam satu kapabilitas koperasi syariah terhadap pesaing yang menjadi hambatan selama ini dalam memenuhi kebutuhan anggota secara efektif. Kemudian begitupun dengan peluang, di mana peluang ini yang sekiranya situasi menguntungkan bagi koperasi, baik dari segmen pasar, persaingan, perubahan teknologi maupun regulasi, kemudian dari ancaman. Nah, ini sekiranya yang situasi yang kurang menguntungkan, ya, yang menjadi penghalang yang mengancam bagi koperasi syariah. Kemudian hasil ini kita proses dan dibuatkan matriks SWOT analisis. Sini ada strategi, strength, dan opportunity, di mana strategi ini memanfaatkan seluruh kekuatan yang dimiliki koperasi syariah untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya. Kemudian nanti ada strategi weakness dan fit, di mana strategi ini biasanya bersifat defensif, berusaha meminimalkan kelemahan-kelemahan koperasi syariah serta sekaligus
menghindari ancaman-ancaman. Kemudian strategi strength and threat ini dilakukan berdasarkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki koperasi syariah untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang ada. Kemudian strategi weakness and opportunity, ini strategi diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara meminimalkan kelemahan yang ada di koperasi syariah. Kemudian dari proses ini kita berharap hasil outputnya menghasilkan strategi yang tepat untuk penerapan knowledge sharing. Nah, beberapa opsinya ini strateginya adalah micro environment, kemudian organizational climate, kemudian technical climate, dan teknologi information personal. Nanti tergantung dari proses hasil penelitian outputnya, sehingga outcome-nya diharapkan akan terjadi peningkatan kinerja pengurus melalui penerapan strategi knowledge sharing. Kemudian preposisi penelitian, yang pertama penerapan knowledge sharing di koperasi syariah, yang kedua meminimalisir kendala-kendala penerapan knowledge sharing di koperasi syariah, yang ketiga peningkatan kinerja pengurus koperasi syariah, yang keempat strategi penerapan knowledge sharing dalam upaya meningkatkan kinerja pengurus di koperasi syariah. Kemudian metodologi penelitian, metode kualitatif dengan metode exploratory research menggunakan studi kasus ganda, di mana permasalahan di sini masih belum jelas, kompleks dan dinamis, berusaha memahami makna di balik fenomena secara utuh dan mendalam. Nah, alasan penggunaan, penulis dapat melakukan penelitian dengan cara terjun dan mengamati serta melakukan analisis langsung terhadap sumber daya sekaligus memberikan tafsiran dan makna atas setiap data dan informasi yang diperoleh. Jenis data, primer dan sekunder, kemudian teknik pengumpulan data, observasi, wawancara, dokumen, studi pustaka, studi dokumentasi, keabsahan data, uji validitas data, perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan, triangulasi, member check, analisis kasus negatif menggunakan bahan referensi. Kriteria uji kualitas, validitas kontrak, validitas internal, validitas eksternal, dan reliabilitas. Kemudian prosedur analisis data menggunakan analisis interaktif model dari Neil and Haberman, di mana ada 4 tahapan: collecting data, reduction data, kemudian display data, dan conclusion atau verification. Kemudian analisis SWOT dan snowball sampling, kemudian metode focus group discussion juga dilakukan dalam prosedur analisis data. Kemudian informan penelitian terdiri dari user, pengguna, pengambil keputusan, pengambil kebijakan, pengamat profesional, dan expert para pakar keilmuan. Untuk informasi kunci untuk internal dari pengguna, direncanakan bagian pembiayaan dan operasional dari koperasi syariah, kemudian pengambil keputusan, manajer dari pengelola koperasi syariah, kemudian pengambil kebijakan, pengurus dan pengawas dari eksternal. Untuk pengamat profesional ini kepala bidang koperasi DKPP Sumedang, untuk expert pakar keilmuan, dosen rencana kapologi ekonomi syariah dari Universitas 11 April Sumedang. Demikian kiranya Bapak Ibu yang terhormat, tim promotor, kemudian Bapak Ibu yang menghormati penelaah, usulan penelitian saya sampaikan. Barangkali selanjutnya siap menerima masukan, koreksi, kemudian juga hal-hal yang lainnya. Terima kasih Prof. Iman barangkali. Terima kasih Pak Zulkmayadi ya. Ya, Kita masuk ke sesi ke pemberian masukan ya, perbaikan ya. Siap Prof. Siap. Yang baik, perbaikan-perbaikannya, dan kalau ada yang minta klarifikasi, saudara klarifikasi dengan jelas. Ya. Silakan Prof. Sidik. Baik, terima kasih Prof. Iman. Zulkmayadi, jelas suara Bapak? Jelas sekali Prof. Wah, mantap, jelas. Ya. Siap. Ini, Anda kan penelitiannya kualitatif ya. Betul Prof. Nah, ya. Anda ada di lingkungan koperasi syariah ini nggak? Saya kebetulan kemarin pendamping 26 koperasi ini, Prof. Konsultan. Oke. Nah, oleh karena itu nanti di bab 1 ya, harus Anda uraikan lagi ya secara lengkap tentang alasan Anda menetapkan koperasi ini.
Ya, secara komprehensif. Jadi kalau enggak, saya khawatir karena subjektivitas gitu. Ya, siap. Ya. Jadi tolong ditambahkan aja. Sudah ada itu ya, tapi Ya. sempurnakan lagi Ya, ya. siap. Oke, bisa dilihat dari kelembagaannya, bisa dilihat dari aktivitasnya ya. Nah, jadi lebih jelas dilihat dari SDM-nya boleh tuh ya. Jadi supaya subjektivitasnya hilang ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, perumusan masalah tuh. Ya, coba tayangkan, bisa nggak perumusan masalahnya? Siap, Prof. Siap, Prof. Halo, siap, Prof. Ini lagi dimasukin. Ini perumusan masalah coba. Baik, siap. Udah tampil, Prof? Ya, perumusan masalah. Mangga. Di Zoom Pak, diperbesar Pak supaya Nggak usah dimatikan, tetap ya tayangan tetap ya. tayangan tetap diperbesar. Tayangannya tetap. Boleh. Perbesar biar kelihatan. Udah, Pak. Ya. Coba, itu kan saya nggak kelihatan, kecil banget Iya, itu. makanya perbesar saya bilang juga di Zoom juga, di Zoom dulu. Kalau Tayangannya di Zoom. Di saya udah diperbesar, Prof. Iya, di sini belum, belum, Pak. Ada kendala di laptop gitu ya? Belum, Atau Pak. boleh saya? Udah lah kalau ada kendala ini ya. Ya. Ini kan Bapak satu Bagaimana penerapan? Ya, bagaimana. Nah, Betul. jadi bagaimana kondisi ya penerapan ini kan ya. Betul. Terus yang kedua, bagaimana meminimalisir kendala-kendala. Jangan meminimalisir dulu. Inventarisasi dulu. Bagaimana kendala-kendalanya ya. Siap. Tapi sebelum itu, yang kedua tuh sebaiknya bagaimana kinerjanya dulu, Pak. Mangga. Ya, siap. Ya, bagaimana kinerja. Lalu yang ketiga, bagaimana kendala knowledge sharing dan kinerja ya. Oke, siap. Nah, yang keempat baru strategi, Pak ya. Betul. Nah, disempurnakan aja ya. Siap. Berarti 2 dan 3 dibalik dan yang 2 meminimalisirnya hanya kendala ya, Prof. Siap. Jadi harus ada tadi bagaimana knowledge sharing ya. Kedua, 3 bagaimana kendala ya. Knowledge sharing dan kinerja. Yang keempat baru strategi ya, Pak ya. Baik. Ngerti kan? Iya, ngerti, Prof. Nah, kemudian ini masih ada Undang-Undang Koperasi tahun 92. Nah, coba cari yang barunya ya. Yang baru, Prof, izin boleh? Yang baru itu Undang-Undang Koperasi nomor 12 tahun 2012. Tetapi waktu itu dibatalkan MK. Tapi saya dibatalkan MK. Tuh. Ya. Iya, di latar belakang Anda masih ada Undang-Undang tahun 92. Ya, siap. Nah, disempurnakan aja lah ya. Atau Undang-Undang tahun 9 nomor sekian tahun 92 yang diperbaharui gitu ya. Oleh undang-undang gitu bahasanya ya. Mangga. Jadi nanti yang ditayangkan yang terbarunya ya. Oke. Siap. Perumusan masalah. Di latar belakang. Nah, kemudian juga ini kan Anda harus tergambar two stage-nya ya di bab 3. Ya, jadi dari fishbone itu nampak stage pertama seperti apa ya, lalu stage keduanya seperti apa gitu ya. Urutannya harus jelas gitu ya. Oke. Terus yang di kerangka pemikiran, coba Anda lihat kerangka pemikiran, geser aja, geser. Jangan dibalik lagi, digeser aja itunya. Jangan keluar masuk, jangan keluar masuk, susah nanti. Ya, ini turunkan. Klik. Dah, gitu terus kerangka pemikiran. Udah, ini. Kerangka pemikiran mana? Ini, Prof, kalau di saya udah nih. Mana ini baru green. Nah, ini ya. Oke. Nah, ini di kerangka pemikiran itu kan ada gap ya. Betul. Jadi gap itu jangan gap baru pengaruh ke sini, jangan. Gap itu ditemukan apa yang diharapkan dan apa realisasi. Tengah-tengahnya gap gitu. Strukturnya ya. Ya. Kalau Anda kan dari gap
memberikan apa dampak pada tahapan kan gitu ya. Iya. Pada ideal kan itu gap itu tidak. Baik. Harapannya seperti apa, idealnya seperti apa, realisasinya seperti apa. Nah, selisih itu namanya gap ya. Ada kesenjangan ya. Jadi jangan strukturnya jangan ini, justru gap yang Anda tentangkan dahulu gitu ya. Jangan ya. Ya, Jadi apa yang seharusnya ya, apa yang ada ya yang realisasinya. Nah, di situ ada gap di tengahnya ya. Iya, betul. Jangan di gap mau kepanah kemana-mana tuh ya. Mangga. Perbaiki aja ya. Ya, Prof. Nah, outputnya apa Anda? Outputnya di sini berupa strategi penerapan, cuma masih menunggu hasil Strategi dari kan? Iya, betul. Strategi. Ya. Betul. Ya, Betul. jadi kan outputnya strategi kan ya. Betul. Strategi penerapan ya, outcome-nya kan kinerja kan ya. Iya, kinerja. Nah, nanti coba ini kan knowledge sharing itu luas gitu ya. Iya. Coba nanti konsultasi dengan Prof. Iman, apakah knowledge sharing ya atau apa gitu ya, lebih spesifik silakan ya. Mangga. Ya, knowledge sharing itu kan luas sekali ya. Iya. Jadi karena ini kualitatif bisa lebih fokus gitulah ya. Mangga. Oke, nanti konsultasi dengan Prof. Iman. Ya boleh, nanti di fokusnya aja tetapkan ya, peneliti memfokuskan pada aspek ini gitu ya. Ya. Dari sisi apanya ya. Ya. Oke. Tuh ya. Kemudian hasil penelitian sebelumnya yang relevan tuh ya, Sukmayadi. Ini harus Anda sempurnakan, harus apple to apple ya. Ini harus di dalam banyaknya sumbernya adalah kualitatif ya. Penelitiannya dan lokusnya di koperasi ya. Dalam dan luar negeri gitu ya. Sempurnakan aja. Ya. Apa penelitinya siapa ya. Kemudian judulnya apa, hasilnya apa, sumbernya dari mana ya, harus lengkap. Persamaan perbedaannya apa ya. Nah, sempurnakan aja sudah ada tapi belum sempurna ya. Nah, jadi bab 3 udah. Nah, lalu yang terakhir itu apa, daftar pustaka ya. Pakai Mendeley aja lah, program Mendeley ya, mumpung dari SUP ya. Mumpung dari SUP jadi lebih gampang nantinya. Ya. Itu saja Prof. Iman. Hatur nuhun, Saudara Prof. Sidik. Saudara Sukmayadi, saya kira dicatat tadi semuanya. Udah dicatat semua, Prof. Terima kasih, Prof. Sidik, Prof. Iman. Perbaiki nanti ya kembali kami. Tadi mengenai lokus, saya kira kan saudara tahu betul mengenai ini kan. Insya Allah. Koperasi. Nah, nanti tunjukkan aja. Apa saudara ngambil 2 ini. Mungkin ada masalah dalam kinerja, ada masalah dalam apa, terserah ya. Nah, data-datanya harus dimunculkan sehingga jelas memilih 2 itu. Tadi mengenai knowledge sharing itu kan ada poin-poinnya ya, misalnya knowledge creation, ada knowledge transfer kan, dan sebagainya ya. Nah, bisa aja saudara memfokuskan pada satu aspek ya. Mungkin jangan pada knowledge creation, mungkin pada knowledge transfer atau gimana, atau knowledge presentation, lalu knowledge transfer, kita fokus di situ supaya lebih realistik lah ya. Lebih fokus lagi kan. Ya, nanti dipelajari aja kira-kira di koperasi itu mana yang kelihatannya lebih visible dan lebih mudah diteliti ya. Seperti tadi jangan, saya kira kalau knowledge creation sulit mungkin ya. Mungkin knowledge presentation dan knowledge transfer. Ya, mungkin ya. Tapi pelajari nanti ya. Siap, Prof. Kondisi objektifnya. Berikutnya saya silakan Prof. Sajar. Baik. Selamat ya, Sukmayadi. Saya hanya menambahkan saja apa yang disampaikan Prof. Sidik. Sudah beberapa hal yang sama ya. Nah, nanti hal-hal yang teknis kalau data tulis estetika relevan itu selalu saya sampaikan ya. Tulisan yang sudah gunakan. Kemudian tadi juga sama di latar belakang Anda perlu jelas ya, tegas Anda memilih
di apa Lokus. koperasi, Ya. koperasi ini syariah ini, ya kan banyak koperasi itu di Sumedang, ya. Iya, betul, Prof. Nah, ini coba dipertegas dan ini Anda memilihnya, apalagi memilihnya kasus tunggal lagi. Ya. Ganda, Prof. Dengan mana? Dengan itu Koperasi Tegal Kalong, Sumedang Utara. Dua ya, Sebagai pembanding, ya. Oke. Kemudian Anda sudah melakukan sebuah observasi lah ya. Kajian observasi melihat dengan menggunakan analisis posisi ya, positioning dengan menggunakan alat TAWS atau SWOT ya. SWOT, betul. Tapi menurut saya ini SWOT Anda masih terlalu umum gitu. Jadi tentang kelemahan koperasi secara umum dan sebagainya. Menurut saya sih sebaiknya Anda fokuskan aja ke tema, terutama di konteks SDM-nya. Itu. Jadi jangan bicara kelemahan strategi koperasinya secara umum, karena yang Anda nanti untuk yang Anda bidik tentang strateginya bukan strategi secara korporasi, Iya, betul. tapi strateginya strategi fungsi, ya, terutama di SDM. Jadi Anda memfokuskan SWOT-nya ke arah situ. Bagaimana sih penerapan konteks di SDM, kondisi SDM-nya, bagaimana sih selama ini dilaksanakan, harusnya ke sana. Anda ini terlalu umum gitu ya, SWOT-nya. Itu karena Anda bukan strategi korporasi, tapi strategi SDM. Ya, betul. Ya, tolong difokuskan. Kemudian ini, jadi Anda itu yang ketiga itu fokus penelitian, ya. Jadi fokus penelitian jangan seperti permasalahan, Anda tuh seperti membuat permasalahan, ya. Nah, coba fokusnya gimana coba lihat. Ini Prof. Nah, tema kajian diteliti fokus pada strategi penerapan pendidikan syariah. Tapi kok di sini asa beda dengan di apa namanya? Di draft. Naskah ya. Sama Prof. Ya. Sama atau beda? Sama Prof. Sama Prof. Sama Oh, Prof. Ajar. Tapi enggak. Nomor 2-nya beda. Nomor 2-nya di sana lokus, di sini untuk meminimalisir kendala-kendala. Beda. Kan beda. Beda, Pak. Pak Kusmayadi beda, Sukmayadi beda. Beda makanya. Nomor 1-nya aja yang sama. Nomor 1-nya juga udah beda. Semuanya beda. Makanya saya tuh membaca logo yang difokus di sini Anda benar yang saya ini kan, tapi di tesis Anda nggak sama seperti mengidentifikasi permasalahan. Maaf, Prof. Ya, mungkin yang koreksi pertama ini. Iya, betul, Bu Dokter. Iya, betul. Makanya kalau nyimpen datanya harus itu. Oke, mangga Prof. Ajar. Di saya sudah benar. Ya. Siap, Prof. Siap. Terima kasih, Prof. Sama dengan Prof. Sidik, rumusan masalah Anda tukar nomor 2 menjadi nomor 3 ya. Ya, mangga. Udah ya, siap. Nah, konsekuensinya kalau rumusan masalah ditukar itu akan kemana coba harus Anda perbaiki? Ketujuan, kemudian juga ke preposisi, proposisi, kemudian posisinya ya. Betul. Nah, nanti ke apa? Ke istilahnya parameternya. Iya. Tiga ya, atau konsisten harus ke sana ya. Mangga, Prof. Nah, kemudian ini kan Anda di bab 2 nih. Anda bicara grand theory management. Ya. Kemudian MSDM, gitu ya. Iya, betul. Manajemen strategi Anda udah ungkap ya. Iya. Nah, Anda di sini di middle track theory benar nih kalau di sini itu manajemen SDM, manajemen strategi. Ya, knowledge ya. Manajemen. Tapi kenapa tuh beda dengan di draft? Di draft mah ke perilaku organisasi.
ngebahasnya manajemen SDM, perilaku organisasi, bantunya mati. Nyambung apa yang Ya itu. Terus Pak Prof. Iya, iya. Iya betul Prof. Ini apa yang Anda sampai perhatikan di slide kok dengan apa yang saya suruh baca Anda berikan ke saya kok beda gitu. Ya. Tadi yang seperti Ibu Dokter. Ya, harusnya Anda buat ya, siap. ini perbaiki dulu, dicek. Ada perilaku di mana nih ya, gitu ya. Nah, Ya, itu. Mangga Prof, benerin Prof. Makanya nih konsistensi itu ya. Malah strateginya nggak kelihatan kalau di draftnya itu ya. Itu, tolong ya. Ya, Mangga. Nah, teorinya relevansi dengan teori itu halaman 78 dan seterusnya. Ya. Nah, strategi dan ini strateginya harus menjadi strategi di SDM ini. Ya, jangan strategi umum. Tapi umum tadi hanya untuk bisa bolehlah strategi umum sedikit, strategi SDM-nya nanti kefokuskannya ya. Ya, Mangga. Dari ini. Kalau strategi umum kan hanya untuk melihat grand strategi pilihan. Iya. Nah, kemudian tadi sama ini penelitian terdahulu ya. Ini banyak Anda kuantitatifnya. Jadi cari Anda yang kualitatif ya. Ya, walaupun ada kuantitatif susah gitu. 1, 2 itu masih bisa ditoleransi lah. 1, 2, 3 ya. Tapi jangan kuantitatifnya ya seimbang kuantitatif ya. Cari ya. Iya, Mangga Prof. Tadi disampaikan Sidik juga penelitiannya. Nah, kemudian nanti dilihat proposisi tadi ya harus sesuaikan. Oh ya, nanti direvisi. Nanti sempurnakan itu nanti dilihat apa namanya jadi model snowballingnya. Kemudian ada mulai juga disebutkan siapa itu informannya sudah didesain dari awalnya informannya siapa saja, jabatannya apa, begitu ya. Nah, dengan KB ya, bertiga ya. Ya nanti ini menjadi pedomannya, tuntunan saudara nanti pada bab 4 nanti. Kemudian itu dibuat juga apa namanya protokol interviewnya, ya. Tapi protokol interview ada citasi data pusakanya perbaiki ya. Intinya sih sudah ya. Nah, ini saya melihat temanya bisa diteliti, namun Anda tinggal nanti kedalamannya dan konsistensinya ya, supaya memperoleh makna dari knowledge sharing ini di koperasi ini ya. Tapi Anda nanti tadi di rumusan ditukar ke nomor 2 kinerjanya ya. Jangan dulu bagaimana peningkatan, jangan dulu ya. Bagaimana kinerja aja, peningkatannya nanti strateginya ya. Peningkatannya. Jadi paham ya? Tolong kembali apa yang Saudara Kristi di sini dengan yang di draft ya. Siap. Saya bacanya di draft, nggak baca dari slide Anda. Saya kira itulah Pak Iman. Enggak. Saudara Bro Ajar, Saudara Sukmayadi tercatat semuanya? Tercatat Prof. Terima kasih Prof. Ini melengkapi apa yang tadi Prof Sidi utarakan ya. Tambahan-tambahan ya seperti SWOT-nya diperbaiki ya. Khususnya juga dibuat lebih objektif lagi dan sebagainya ya. Ya, dari 2 stepping daripada pemilihan data ya supaya terlihat snowball-nya itu juga tambahan ya dilengkapi ya. Oke, saya kira itu yang pengamatan yang berharga dari Prof Ajar ya. Berikutnya yang terakhir maka Dr. Lilis maka. Lilis. Di unmute dulu Bu, di unmute. Hapunten pasti ke unmute. Ya, atur nuhun, terima kasih Bapak Ketua Sidang, Bapak Profesor Dr. Haji Iman. Baik, saya lanjutkan.
sebelumnya saya mungkin harus menyampaikan beberapa hal atau menanyakan beberapa hal. Pak Sukmayadi ini boleh tahu sementara profesinya memang ada di lokus ini atau itu adalah apa ya, side job saja? Saya sebetulnya ngajar Bu Dokter, Bu Lilis, ngawulang koperasi syariah Kalaretan. Kemudian saya juga kebetulan dengan program Pak Bupati ini pendamping dari 26 koperasi syariah ini. Oke, berarti apa ya namanya, termasuk pendamping ya di sini ya. Betul. Oke, pendamping di tingkat Kabupaten Sumedang. Ya, Oke, betul, sudah betul. berapa lama Pak Sukmayadi? Saya udah tahun keempat sekarang, Dok. Oke, tahun keempat sebagai pendamping ya. Betul. Oke, artinya kenapa saya bertanya itu di awal, paling tidak sudah cukup punya ada pemahaman yang cukup baik, minimal beberapa hal yang sifatnya signifikan terkait dengan riset yang nanti akan Bapak lakukan atau Pak Sukmayadi lakukan ya di lapangan nanti. Oke, 4 tahun saya kira cukup, pasti banyak pengalaman, banyak observasi, banyak hal-hal yang secara langsung di lapangan bisa ditemukan gitu. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ini luar biasa sekali masukan dari para penguji yang lainnya. Saya kira memang patut sekali untuk dicatat begitu supaya tidak lupa, termasuk juga dari yang lainnya. Saya kira begitu ya. Karena biasanya kalau di catatan suka ada keterbatasan, tapi kalau disampaikan langsung biasanya akan jauh lebih komprehensif gitu ya. Bisa nanti perbaikannya menyeluruh dan terintegrasi antara satu dengan yang lainnya, dari satu penguji ke penguji yang lainnya. Beberapa hal tadi sudah disampaikan. Mungkin hal yang pertama secara konstruktif kita harus lihat dulu dari sisi pengajuan seminar usulan penelitian ini, gitu ya. Kita coba lihat dari latar belakang penelitian. Kalau saya lihat ada beberapa hal yang secara substantif harus diperhatikan oleh Bapak yang mengajukan SUP, Pak Sukmayadi. Yang pertama mungkin tidak lupa untuk perhatikan pedoman penulisan ya Pak ya. Karena ini grade-nya udah paling tinggi dalam penelitian disertasi gitu loh. Gitu. Jadi orang pasti akan melihat even kurang sedikit pun kayaknya nggak mungkin deh gitu. Atau typo gitu. Tapi kalau typonya 1-2 mungkin masih bisa ditoleransi, tapi kalau lebih dari itu kita mengulang-ulang berarti kan ada kekeliruan, ada keteledoran. Jadi mohon juga diperhatikan terkait dengan tata kelola pedoman penulisannya yang disesuaikan dengan pedoman yang ada di perguruan tinggi, yang ada di DIM ya, Bapak ya. Oke. Kemudian juga terkait dengan kutipan, bahasa-bahasa yang digunakan, dan saya biasanya para pembaca gitu ya akan menarik ketika melihat sebuah disertasi itu dilihat dari sisi pertama, di chapter pertama, di bab 1. Orang cukup banyak berminat untuk membaca apa sih yang melatar belakangi penelitian ini gitu, sehingga narasi, deskripsi dan penjelasan kita gitu ya terkait dengan apa yang melatar belakangi itu menjadi sangat penting gitu. Kaitannya dengan tata kelola bahasanya. Hapunten mungkin ini juga ada cukup banyak koreksi gitu ya. Saya melihat pada pendahuluan di latar belakang penelitian Bapak ini masih sangat tumpang tindih gitu. Jadi tujuannya mau kemana, arahnya mau kemana, dimulainya apa, hulunya, hilirnya apa, masih belum ketemu. Saya baca beberapa kali yang harusnya mungkin di fenomena di awal secara umum, tiba-tiba nanti dia muncul lagi di tengah, kemudian ya gitu tumpang tindih gimana sih gitu, jadi nggak enak ya bacanya gitu ya, jadi berputar-putar istilahnya. Nah bisa Bapak lihat misalkan di halaman 1, mungkin ini juga menjadi bagian penting ya, saya kira nanti bisa dikoreksi mumpung masih di SUP. Di paragraf 2 tiba-tiba ada kata-kata setia apa gimana maksudnya? Setia kemana gitu ya, mohon maaf saya jadi terpancing. Di sini coba lihat di paragraf 2 halaman 1. Peran sumber daya manusia sebagai aset berharga, valuable asset, dan sekaligus sebagai motor penggerak perusahaan. Setia,
Nah, setia atau apa nih maksudnya? Oh iya, tipe itu iya betul, Nah, betul, betul. tipenya tapi Pak jangan Iya. terlalu jauh ya. Jadi Oh iya, bingung maksudnya apa ya iya gitu. betul, betul. Mohon dikoreksi ya. Levelnya betul, levelnya udah disertasi gitu loh. Jangan sampai kalah dengan teman-teman di S1 atau S2 gitu Iya. ya. Kemudian juga di halaman 2 ini cukup banyak, ada beberapa yang tipe gitu ya. Dicek lagi ya Pak ya, Iya, mohon. mangga. Kemudian di halaman 3 ada resource based competitiveness menjadi resource based competitiveness. Bedanya apa gitu. Di halaman 3 di paragraf pertama. halaman 3. Ya, ini kan mengulang-ulang ya Pak ya, gitu. Kemudian dalam satu paragraf knowledge management-nya saya temukan bisa lebih dari berapa kata, gitu. Sehingga yang seharusnya menjadi bacaan yang menarik akhirnya jadi boring gitu ya, dan jadi membingungkan bagi para pembaca nantinya. Mohon diatur kembali, dikoreksi kembali bahwa di latar belakang itu kita bisa mulai dari fenomena, gejala, fakta-fakta, kemudian data dan informasi, teori yang digunakan, yang terakhir adalah hasil survei pendahuluan kita seperti apa. Nah, runtutnya kurang lebih seperti itu. Jadi tidak dibulak-balik terus gitu ya bahasanya. Kemudian juga di halaman 4 di sini ada penerapan manajemen pengetahuan dan knowledge sharing di Indonesia seharusnya bukan hanya monopoli perusahaan besar, tapi juga harus menjadi agenda dan akhirnya menjadi budaya organisasi. Nah, betul tadi yang disampaikan oleh beberapa penguji di awal, kita ini mau bahas knowledge sharing, knowledge management, atau organisasi, budaya organisasi gitu. Karena rasanya masih cukup terlalu luas gitu ya. Yang namanya knowledge management bukannya mengerdilkan lokus atau objek penelitian kita, bahwa knowledge management atau termasuk di dalamnya knowledge sharing itu bisa diterapkan di berbagai lembaga, institusi, korporasi, baik pemerintahan, BUMN dan seterusnya. Tapi kita harus pahami dulu gitu. Kita mau fokusnya kemana nih? Karena pada penelitian kualitatif yang diperhatikan adalah kedalaman isi dalam penelitian kita, bukan banyak di luaran, dangkal gitu ya, tapi isinya kurang gitu. Lebih baik kita fokus pada satu teori, satu objek, tapi kedalaman isinya kita bisa dapatkan. Itu Pak. Gitu. Makanya kan banyak orang yang menghindari penelitian kualitatif katanya gitu ya. Capek katanya. Kenapa? Kita butuh kedalaman isi dari satu objek, dari satu kajian, dari satu teori yang kita sedang uji cobakan gitu. Kalau bisa sih kalau sampai pada tahapan berikutnya bisa memunculkan modeling misalkan gitu. Tapi ya itu apa idealnya ya gitu ya. Tidak sampai pada titik ideal pun paling tidak kita membantu melakukan model pengembangan yang sudah ada seperti itu. Jadi mohon diperhatikan ini masih di bab 1 latar belakang halaman 4 juga ada typo di paragraf 2 ya Pak ya. Jadi typonya hampir tiap halaman mohon dicek kembali gitu ya. Contohnya misalkan ini ada kata-kata nih, baik lembaga keuangan seperti bank maupun lembaga keuangan non keuangan seperti koperasi. Maksudnya apa tuh? Gitu, mohon dikonfirmasi lagi, di-revise kembali. Jadi kesalahan mungkin kalau pada beberapa minimal 2 atau 3 kita masih excuse, tapi kalau berulang-ulang di halaman yang sama kita menemukan titik-titik typo, ya mungkin itu harus dicoba untuk di-revise secara keseluruhan ya Pak ya. Gitu. Kemudian juga sama tadi saya setuju dengan Bapak Prof Azhar bahwa meng-highlight koperasi dari sisi secara keseluruhan kemudian dikerucutkan mungkin terlalu jauh jalannya ya Pak ya. Gitu. Kita juga sebenarnya bisa fokus langsung pada ekonomi syariah di mana salah satunya ada unit kegiatan yang namanya koperasi syariah gitu. Bisa langsung focusing di situ. Kalau mungkin penelitian Bapak ini adalah kombinasi gitu ya, kuantitatif dan kualitatif, that's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah dari awal kita maunya kualitatif, sebaiknya lebih baik, lebih bagus kita sudah fokus di awal gitu. Kaitannya dengan koperasi syariah, ekonomi syariah, ya mungkin kalau ada nanti sebuah modeling terkait dengan model sharing knowledge yang berbasis syariah misalkan, kita nggak pernah tahu gitu ya. Jadi focusingnya sudah jelas gitu. Kemudian juga ini mulai halaman 7 sampai halaman sekian, nanti Bapak catat aja ya apa yang saya sebutkan barusan.
Ini data-data yang saya kira terlalu jauh ya. Jadi mohon dikurangi saja dan diganti dengan dengan apa nih? Hasil apa namanya? Prariset awal yang Pak Sukmayadi lakukan di lapangan itu, nemunya apa aja sih gitu. Dapat apa aja sih? Karena dari awal juga kita sudah dituntut untuk melakukan field of research, pemahaman, penelitian, atau datang ke lapangan dan kita di sana mengikuti secara mendalam gitu. Dan perhatikan juga karena kita menggunakan metode penelitian, nah cara melakukan riset awalnya tuh dengan cara apa? Saya belum ketemu tuh di bab satunya. Kalau tadi ada hasilnya langsung bahwa peneliti telah melakukan pre-survey. Pre-surveynya dengan cara apa, Pak? Gitu. Walaupun kita kualitatif approach, tapi kan ada caranya, ada pendekatannya. Apakah dengan kuesioner, apakah dengan wawancara terbuka tertutup, kuesioner wawancara langsung tidak langsung dan seterusnya. Dan jika ada dilampirkan juga data-data dokumen yang Bapak lakukan gitu ya selama di lapangan apa saja dan bagaimana hasilnya. Saya kira itu jauh lebih memberikan sebuah fenomena gitu ya, fakta yang cukup real gitu ya terkait dengan keberadaan koperasi syariah yang ada di masjid-masjid besar di Kabupaten Sumedang seperti itu. Daripada kita menuliskan di beberapa halaman terkait dengan perjalanan koperasi yang belum ada related-nya gitu. Bukan belum ada, tidak ada relate-nya secara langsung gitu ya. Itu kan secara tidak langsung hanya fenomena umum saja. Lebih baik difokuskan pada fenomena-fenomena yang ada terkait dengan kegiatan koperasi syariah di masjid-masjid besar tersebut. Apalagi di sini mungkin Pak Sukmayadi juga punya pengalaman dalam proses pendampingan. Nah, pengalaman-pengalaman ini mungkin bisa dikedepankan sisi objektivitas kita sebagai seorang pendamping, bukan sebagai seorang peneliti. Gitu. Mungkin bisa dibedakan sedikit apa saja yang sudah didapatkan selama 4 tahun terakhir. Nah, itu juga boleh silakan disampaikan gitu ya. Kemudian juga di sini sama hasil surveinya ya. Dan beberapa teori yang digunakan. Kira-kira mau menguji coba model knowledge sharing-nya ini punya siapa ya? Gitu. Karena nanti akan relate dengan bab 2 di kerangka kajian ya di tinjauan pustaka. Saya melihat di bab 2-nya di halaman-halaman awal itu banyak sekali informasi terkait dengan definisi manajemen dan manajemen sumber daya manusia itu oke, nggak apa-apa sebagai sebuah pohon ilmu dari sisi grand teori. Tapi Pak Sukmayadi bisa lebih fokus lagi pada substansi teorinya karena saya lihat hanya beberapa halaman saja. Kalau nggak salah di halaman 120-an sampai 126-an gitu ya. Nah, kita mau fokusnya pakai yang mana nih teorinya, Pak? Gitu. Kalau yang tadi disampaikan ada mau uji cobakan di knowledge creation-nya terlalu banyak atau di knowledge transfer-nya. Tapi di halaman 122 coba Bapak nanti cek lagi ya. Oke. Itu ada dimensi dan indikator knowledge sharing. Apa itu yang akan diuji cobakan, modeling itu yang akan dilihat gitu ya. Ada knowledge donating, ada knowledge collection, collecting dan seterusnya. Jadi mau kemana dulu, yang mana dulu? Karena kalau knowledge management sendiri itu kan terlalu luas rumahnya, betul. Sekarang mau pilih knowledge sharing, pakai teori siapa, apa indikator dimensinya, itu yang diuji cobakan, apa model itu sudah ada atau belum, gitu kan seharusnya. Atau ini masih menjadi sesuatu yang baru? Atau saya jadi punya pertanyaan lain, jangan-jangan mereka sebenarnya para pelaku koperasi syariah nggak ngerti apa itu knowledge sharing, gitu kan? Soalnya nanti kita tahu ya syukurlah kalau tahu, apalagi Bapak di sini sebagai pendampingnya pasti sudah memberikan literasi kan terkait dengan hal itu gitu. Jadi mohon itu juga di-connected-kan gitu ya antara bab 1 dengan bab 2, jangan sampai putus jembatannya gitu ya, kemana-mana gitu. Lebih baik kita fokus dan mendalam gitu. Yang berikutnya ini satu lagi terkait rumusan masalah, saya kira juga penting karena itu akan relatednya dengan proposisi, dengan kesimpulan, dengan tujuan penelitian, dengan manfaat dan seterusnya. Untuk pertanyaan penelitian yang bersifat kualitatif gitu ya. Saya setuju tadi sudah disampaikan oleh penguji Bapak Prof. Sidik,
tidak langsung pada pertanyaan bagaimana penerapan, karena kita kan belum tahu juga sedang meneliti. Gitu. Mungkin penerapannya bisa dihapuskan dengan bagaimana knowledge sharing gitu ya. Maksudnya pengetahuan dasar mereka tentang knowledge sharing itu sudah sampai mana dan sudah diterapkan seperti apa gitu. Kemudian hampir sama lah kurang lebih ya. Kemudian juga mungkin padanan kata meminimalisir, saya punten agak sedikit terganggu. Coba dicek di ejaan apa ya namanya, buku bahasa Indonesia yang baik dan benar, meminimalisasi atau meminimalisir. Mana yang paling sesuai ya Pak Sukmayadi ya, gitu. Supaya enak di telinga para pembaca karena ini kan sifatnya formal penelitian gitu ya. Kemudian juga ini peningkatan kinerja, kita nggak ngukur dulu langsung ke peningkatan, kita lihat dulu bagaimana kinerja yang sudah ada kan gitu. Nah, nanti kemudian diterapkan seiring dengan adanya knowledge sharing, apakah mengalami peningkatan atau tidak mengalami peningkatan. Karena sifat pertanyaan rumusan masalah untuk pendekatan kualitatif itu kan bisa dengan deskripsi, bisa dengan asosiatif gitu ya, bisa dua hal gitu. Yang nomor 2 misalkan kita tidak bertanya bagaimana meminimalisir, tapi kita mencoba untuk mengidentifikasi hal-hal apa saja yang menjadi kendala dalam penerapan, bisa seperti itu masih diperbolehkan. Karena sifat pertanyaan dari rumusan masalah itu kan di pendekatan kualitatif berkembang, Pak. Ada yang sudah selesai, ada yang mungkin berkembang, bahkan ada yang harus diganti gitu pada proses penelitian berikutnya gitu. Saya kira mungkin itu saja dulu, hal-hal lainnya mungkin nanti dalam catatan. Demikian, terima kasih Pak Prof. Saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Mohon Pak Ibu Dr. Lilis ya, tolong catatannya disampaikan ya. Iya betul. Ya nanti Dr. Gadi ngambil dari Patian ya, sehingga nanti ada referensi yang lebih akurat ya. Tadi masukan dari Dr. Lilis sangat banyak ya, dan ini sangat patut untuk dipertimbangkan ya. Tadi mengenai rumusan masalah kan sudah juga tadi Prof. Sidi memperbaikinya ya. Jadi kata minimalisir sudah dihilangkan, peningkatan dihilangkan, urutan dirubah ya. Dan sebagainya lah. Nanti tolong mintakan Ketian untuk masukan dari Dr. Lilis ya. Mohon juga Dr. Lilis menuliskan masukannya dikirim ke Patian. Berikutnya saya persilakan Ibu Dr. Ati Yuniarti. Bangga Bu Ati. Tonon Prof. Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sukmayadi, selamat Bu Dokter. Terima kasih Bu Dokter. Pertanyaan saya, Pak, ujian hari ini Bapak rekam nggak? Rekam Bu, rekam. Alhamdulillah. Soalnya masukan dari Ibu Dr. Lilis sangat nggak mungkin untuk ditulis gitu ya. Betul. Itu dengan kecepatan yang melebihi kecepatan suara gitu ya. Jadi kalau direkam nanti Bapak on off aja. Insya Allah direkam ya. Ya. Nah itu. Kemudian secara umum masukan dari Prof. Sidik dan Prof. Ajar juga itu sebetulnya kan koreksi saya ya Pak. Pertama apa? Alasan pemilihan lokus gitu. Berulang sekali saya waktu pembimbingan kan. Pak, kenapa pilihnya koperasi? Kenapa koperasinya 2 yang itu? Kenapa di Sumedang dan seterusnya gitu ya Pak? Iya. Nah, itu tadi Prof. Sidik mengatakan alasan itu bukan tidak ada gitu. Tetapi harus dipertegas. Ya, harus dipertegas karena Bapak kan pendekatannya ke SDM ya. Betul. Jadi harus dibahas secara komprehensif terutama mengenai SDM-nya, kelembagaannya, terus aktivitas-aktivitas yang dilakukan di koperasi itu gitu ya. Saya kira itu bukan koreksi yang bukan koreksi yang gampang, meskipun bukan koreksi yang sulit-sulit banget gitu, tapi itu untuk kesempurnaan dari naskah proposal Bapak gitu ya, itu penuhi dulu. Kemudian begitu juga untuk rumusan masalah ini ada perubahan nomor urut ya. Nomor urut, meskipun demikian bukan berarti tidak ada, tetapi urutannya yang harus diperbaiki. Dan rumusan masalah itu sebaiknya tidak pakai question mark Pak, jangan pakai tanda tanya, itu mau udah berulang saya juga sampaikan. Ya, jangan pakai tanda tanya tuh. Kemudian
Fishbone. Tadi Prof. Sidik, fishbone-nya harus jelas gitu. Ya, harus jelas strateginya, stage keduanya apa gitu dari fishbone itu. Artinya fishbone itu bukan tidak ada kan, sudah ada ya. Iya, nah, tetapi itu dilengkapi gitu maksudnya. Ya. Kemudian kerangka pemikiran juga begitu. Dan yang ini, yang saya masih ingat juga itu penelitian terdahulu. Ya, penelitian terdahulu itu Bapak bilang kan saya bilang kalau penelitiannya kualitatif, ambillah penelitian orang yang kualitatif juga, ambillah yang koperasi juga, gitu. Meskipun tadi ada kelonggaran tuh dari Prof. Ajar, boleh ya kualitatif 1-2 malah, gitu kan. Ya. Tapi jangan jadi mayoritas, gitu kan. Nah, Bapak alasannya apa? Susah Bu cari koperasi, susah Bu cari kualitatif. Nah, itu ngambil penelitiannya ini kalau susah, gitu kan. Jadi susahnya kan memang, Ibu. Bapak kan memang susahnya dibikin gitu. Dibuat sendiri. Gitu ya. Artinya kalau kita melangkah itu kan kita harus sudah siap dengan sebuah konsekuensi dari langkah kita itu. Ya, meskipun demikian cari aja lah, pasti ada. Siap, gitu. Siap, ya. Tadi sudah ada kelonggaran juga dari Prof. Ajar gitu. Tidak apa? Kalau tidak 100% juga nggak apa-apa gitu. Cuman ya jangan 50-50 juga gitu. Betul. Pak ya? Ya, siap, Dap. Ya, siap. Tadi yang diistilahkan sama Prof. Sidik itu harus apple to apple gitu. Ya. Kemudian juga daftar pustaka. Itu sih daftar pustaka itu kebanyakan suka dianggap sebagai pelengkap gitu ya. Padahal daftar pustaka itu bukan pelengkap gitu. Justru daftar pustaka itu utama. Pustaka apa yang kita baca itu akan menentukan isi disertasi gitu. Ya. Pustaka yang mana yang kita sitir itu menentukan isi disertasi banget gitu. Ya. Sehingga pustaka harus betul-betul diperhatikan. Kemudian dari Prof. Ajar penulisan sama dengan dari Ibu Dr. Lilis gitu ya, typo. Ya. Kemudian apa? Jadi gini Pak, tulisan itu menggambarkan pikiran orang kan gitu. Ya, tulisan itu menggambarkan pikiran orang. Jadi kalau tadi Bu Dr. Lilis bilang balik deui kadinya gitu yang ditulis. Nah, berarti Bapak teh pikirannya teh lagi muter gitu ya, kayak kolecer. Nah, sehingga yang sudah ditulis lagi, dan itu saya temukan pada saat kita bimbingan gitu. Pak, ini teh sudah ditulis loh paragraf ini di halaman sekian, kok ini persis sama di sini gitu ya. Memang tidak gampang gitu. Jadi Bapak kan baca lagi, setelah nulis Bapak baca, oh ini nggak pantas nih di halaman ini, Bapak pindahin ke halaman sana. Tapi yang Bapak pindahin itu di halaman sebelumnya tidak dihapus. Betul. Pindah lagi ke halaman berikutnya sehingga bisa lama-lama isinya teh satu paragraf pada dipindah-pindah teh Pak. Kan gitu ya. Nah, itu hati-hati ya. Artinya itu apa? Itu menunjukkan kualitas kehati-hatian penulis. Gitu. Ya. Kemudian latar belakang sama. Kemudian tadi dari Prof. Ajar SWOT-nya terlalu umum. Fokuskan ke SDM karena kita akan bahasannya di SDM ya. Begitu juga rumusan masalah. Tadi sudah itu teori keseluruhan. Kemudian fokusnya kok memang beda itu. Draftnya. Ya, jadi gini Pak, kalau nyimpen apa ya data gitu, dikasih 1, 2, 3 dan nomor paling besar itu adalah nomor terakhir yang akan kita pakai. Gitu. Jadi revisi 1, revisi 2 dan seterusnya sehingga jangan sampai salah ngeprint gitu. Ya, jangan salah ngeprint. Nah, kemudian proposisi tadi dari Prof. Ajar ya. Perbaiki, kemudian snowball-nya. Kemudian yang belum ada apa? Yang belum ada adalah informannya siapa. Karena harus jelas informan nanti, karena ini kualitatif Pak, ya kualitatif. Terlewat tadi dari Prof. Sidik tentang gap, ya tentang gap itu. Saya kira itu dari Ibu Lilis memang saya tidak mampu tulis dengan kecepatan tinggi gitu, tapi sudah di ini nanti kan kita ada proses bimbingan ya. Siap. Tapi secara umum oke lah ini. Usulan penelitian Bapak sudah bisa diterima gitu. Terima kasih Prof. Iman. Saya kembalikan.
Non berarti ya saudara sudah dapat ya resumenya siap. lengkap ya dari Dokter Ati, dan minta saja Ada. nanti yang Siap. Dokter Lilis kan sudah direkam ya. Enggak. Lalu minta juga masukkan tulisannya ke saudara Tian ya. Enggak. Sedikit catatan ya. Nanti kalau pentahapan pengambilan data itu jangan dikasih nama fishbone ya, tulang ikan. Karena fishbone itu sangat spesifik, dibuat oleh Profesor Ishikawa dari Jepang untuk cause and effect diagram itu sebetulnya. Jadi bukan pentahapan pengambilan data. Jadi judulnya pentahapan pengambilan data aja, stepping dari pengambilan data. Step pertama kepada siapa, apa yang ditanya, step kedua apa, pada siapa, apa yang ditanya, gitu ya. Iya. Supaya jangan salah nulis dan nanti orang akan membacanya kok jadi aneh gitu ya. Saya kira itu aja. Mangga, saya serahkan kembali kepada Prof. Ajar. Mangga, Prof. Ajar. Baik, terima kasih. Selamat, Pak Yadi, sudah selesai tahapan untuk usulan penelitian. Pada dasarnya semua sepakat ya untuk saudara bisa melanjutkan tema ini, tidak harus mengganti, harus tidak mengulang, tidak SUP lagi. Namun tapi syaratnya adalah tadi semua usulan-usulan nanti konsultasikan dulu dengan tim promotor, karena dasarnya adalah promotor yang punya kewenangan bahwa saudara itu layak untuk melanjutkan, kemudian bahwa usulan itu diterima atau tidak nanti dinilai oleh tim promotor ya. Namun ada tahapan itu harus Anda lalui dengan baik ya. Diharapkan seperti itu, dan harapan-harapan tadi yang sudah diresume oleh tim promotor Anda ikuti. Jadi Anda semangat, jangan sampai cuman tahap 1 alhamdulillah. Udah alhamdulillah aja tahap 1 nanti aja lah. Pada saat diingetin lagi promotor astagfirullah ya. Insyaallah Aduh diingetin ayo sampai iraha stres we astagfirullah ya cenah naon. Nah, tong alhamdulillah satahap ya. Terus semangat terus. Ya. Insyaallah amin. Ya. Baik itu Anda apa namanya Pak bisa diindikan ya. Silakan, mungkin ada beberapa hal yang ingin disampaikan oleh Pak Sukmayadi. Baik, terima kasih Prof. Azhar. Saya kira satu hal yang ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih, rasa syukur pertama kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara syariat saya luar biasa hari ini dapat ilmu banyak terutama dari para penelaah Prof. Azhar, Prof. Sidik, dan Dr. Lilis juga. Terima kasih Dok yang sudah sangat luar biasa, insya Allah untuk lebih baiknya lagi draft yang saya usulkan, dan yang lebih banyak terima kasih lagi bagi promotor saya Prof. Iman dan Dr. Ati yang sudah selalu sangat sabar kemudian membimbing saya khususnya. Insya Allah segala diperbaiki dan apa yang disampaikan Prof. Hajar tidak terjadi kepada saya, dan alhamdulillahnya nanti saya sudah sidang terbuka aja Prof. Amin. Ya, gitu. Dan sekali lagi terima kasih banyak untuk semuanya, mobil khusus promotor saya Prof. Iman dan Dr. Ati. Insya Allah mudah-mudahan saya segera menghadap kepada seluruh penelaah, Prof. Sidik, Prof. Acha, dan Dr. Lilis ya, luar biasa. Terima kasih dari saya kira cukup Pak Prof. Terima kasih.